Para suster, saudara-saudari sekalian, ada 3 kali kisah tentang peristiwa yang terjadi pada Paulus ini diceritakan dalam Kisah Para Rasul. 3 kali, 3 episode. Episode yang pertama waktu Paulus mengalami kejadian itu. Lalu episode kedua yang kita dengar hari ini, bacaan pertama, dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem apa yang terjadi dengan diri. Lalu yang ketiga yaitu di hadapan Herodes Agripa, Paulus harus menjelaskan lagi, memberi kesaksian bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang menarik para suster, saudara sekalian, dari ketiga cerita ini kalau Anda baca, itu ceritanya beda-beda. Detail ceritanya itu kalau kita baca yang benar yang mana ini? Beda-beda. Silakan baca di Kisah Para Rasul. Lalu kemudian dari surat yang kedua kepada umat di Korintus juga diceritakan lagi, Paulus menceritakan lagi kisah apa yang terjadi dengan dia ini. Tapi dari 4 cerita ini yang ingin saya katakan, kalau dipakai kata bertobat itu conversion itu kurang begitu pas kalau menurut saya. Karena di dalam bacaan yang tadi Yos baca ini lebih sebetulnya apa ya istilahnya advancement. Jadi Yesus itu adalah kepenuhan dari perjanjian lama, dari orang Yahudi. Itu keyakinan Paulus. Paulus meyakinkan orang-orang Yahudi tidak ada yang salah dengan Yesus. Yesus tidak bertentangan dengan perjanjian lama, dengan hukum Taurat. Yesus datang justru untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jadi Yesus itu sama sekali bukan sesuatu yang melawan hukum Taurat, tetapi justru memenuhi, menggenapi apa yang dikatakan dalam hukum Taurat. Dengan kata lain, ini kemudian menjadi perspektif, menjadi paradigma, menjadi akar, menjadi prinsip dalam karya misi gereja. Jadi gereja datang itu bukan untuk menghancurkan kebudayaan yang ada atau agama-agama yang ada, tetapi melengkapi. Jadi Allah yang diberitakan oleh Yesus itu Allah yang sama yang disembah, entah di atas gunung, di pohon besar, di bawah pohon, di batu-batu, di mana saja, di atas di gua-gua. Ini Allah yang disembah oleh nenek moyang kita, itu Allah yang sama yang diberitakan oleh Yesus. Dan Allah ini Allah yang mengasihi kita di dalam diri putranya. Karena itu menurut saya kekristenan ini datang bukan dengan air bah menghancurkan, menghanyutkan, tetapi seperti sungai yang menyuburkan pohon-pohon yang dialirinya. Itu sebetulnya harus menjadi prinsip dari kekristenan. Sayang sekali waktu orang-orang Belanda datang ke sini, semua tradisi kebudayaan kita di Bali ini dibuang, tidak bisa dipakai begitu. Di Timor orang masih bisa, di tempatnya Sepa Joni ini, orang masih bisa menghormati leluhur. Di Bali tidak. Penghormatan leluhur itu kita buang semua, karena kita anggap itu bertentangan dengan iman kita. Kalau di Timor orang masih sangat kuat, kental sekali menghormati leluhur. Andai kata waktu Kaisar Cina itu bertanya kepada pihak Roma, apakah penghormatan leluhur itu masih bisa dipertahankan? Andai kata jawaban dari Vatikan itu boleh, Cina itu seluruhnya Katolik sudah sampai hari ini. Tapi karena dikatakan tidak bisa, maka Kaisar Cina tidak jadi masuk Katolik. Itu satu hal yang patut kita sesali. Kalau kita kembali kepada bacaan hari ini, pada pesta yang dirayakan gereja sebagai bertobatnya Santo Paulus, kita harus belajar dari apa yang menjadi prinsip dari Paulus. Karena Rasul Paulus lah, maka bangsa-bangsa bisa mengenal Kristus. Awalnya kan hanya untuk orang Yahudi di perantauan. Akhirnya bisa terbuka kepada kita semua, sampai kepada kita hingga hari ini. Bahwa kekristenan itu melengkapi, menyempurnakan apa yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan kita, ada dalam agama-agama lain. Orang melihat peran yang sempurna itu ada di dalam Kristus.